Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, tolong tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Suci Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Pekerjaan Penginjilan pada hari Minggu. Ayat intinya diambil dari 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Keterangannya, menentang hukum hari Minggu semata-mata akan memperkuat penganiayaan yang mereka lakukan sebagai fanatik agama yang berusaha memaksakan hukum itu. Janganlah memberi mereka kesempatan untuk menyebut engkau pelanggar hukum. Jikalau mereka yang memerintah manusia tidak takut akan Tuhan atau manusia, maka pemerintahannya akan kehilangan kemeriahannya dan mereka akan melihat bahwa tidaklah bertanggung jawab atau meyakinkan bagi mereka untuk berlaku keras dalam masalah yang berhubungan dengan pemeliharaan hari Minggu. Terus saja dengan pekerjaan penginjilanmu, dengan Alkitabmu di tanganmu, maka musuh akan melihat bahwa ia telah menyia-nyiakan pekerjaannya sendiri. Orang tidak menerima tanda binatang itu oleh sebab ia menunjukkan bahwa ia menyadari kebijaksanaan memelihara perdamaian dengan berhenti dari pekerjaan yang menimbulkan serangan sambil melakukan pekerjaan yang sangat penting pada waktu yang sama. Bila kita memanfaatkan hari Minggu untuk pekerjaan penginjilan, maka cambuk akan diambil dari tangan orang fanatik yang sewenang-wenang yang sangat suka merendahkan Masehi Advent hari ke-7. Hari Minggu dapat dimanfaatkan untuk menjalankan bermacam-macam pekerjaan yang dapat menyelesaikan banyak perkara untuk Tuhan. Pada hari ini, kumpulan-kumpulan di tempat terbuka dan kumpulan di luar kota dapat diadakan. Pekerjaan dari rumah ke rumah dapat dilakukan. Mereka yang menulis dapat menggunakan hari ini untuk menulis pembahasan mereka. Bila ada kemungkinan, biarlah acara-acara agama diadakan pada hari Minggu. Buatlah kumpulan-kumpulan ini dengan sangat menarik. Nyanyikan nyanyian yang sungguh membangun kerohanian dan berbicaralah dengan kuasa dan kepastian tentang kasih juru selamat. Bicarakan tentang pertarakan dan pengalaman keagamaan yang sejati. Dengan demikian, engkau akan belajar banyak bagaimana bekerja dan mencapai banyak jiwa. Hukum untuk pemeliharaan hari pertama dalam minggu adalah hasil kemurtadan gereja-gereja Kristen. Hari Minggu adalah anak kepausan, ditinggikan oleh dunia Kristen di atas hari kudus Tuhan. Dalam keadaan apapun, umat Tuhan tidak perlu menghormatinya. Tetapi saya mengharapkan mereka mengerti bahwa mereka tidak melakukan kehendak Tuhan dengan berani mengadakan perlawanan, sedangkan Ia menginginkan mereka menghindarinya. Pemandangan-pemandangan yang ajaib terbentang di depan kita. Dan pada saat ini, suatu kesaksian hidup harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang mengaku umat Tuhan. Sehingga dengan demikian, dunia dapat melihat bahwa pada zaman ini, apabila kejahatan merajalela di mana-mana, masih ada suatu umat yang menyampingkan kehendak mereka dan berusaha melakukan kehendak Tuhan. Suatu umat yang di dalam hatinya dan kehidupannya tertulis hukum Tuhan. Pekerjaan penginjilan pada hari Minggu. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita bagi seluruh umat-umat Tuhan agar kita bisa bijaksana, bertindak, bahkan melakukan segala sesuatunya, terlebih khusus ketika undang-undang hari Minggu dipaksakan. Mari memohon tuntunan Tuhan
agar kita bisa tetap melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kita, terus tetap melayani, menuntun umat-umat Tuhan, bahkan mengadakan acara-acara ibadah yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan pada hari Minggu, ketika undang-undang hari Minggu itu sudah dipaksakan. Pada kenyataannya adalah bagi umat-umat Tuhan tidak perlu menghormati undang-undang hari Minggu, tetapi kembali panggilan bagi kita pada pagi hari ini untuk bijaksana bertindak, mempertimbangkan segala sesuatunya sehingga tidak menghalangi pelayanan pekerjaan Tuhan, bahkan bisa menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepada Tuhan, sehingga apabila Tuhan Yesus datang nantinya akan banyak jiwa yang akan siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi hari ini ya Tuhan kami bersyukur atas kemurahan rahmat Tuhan yang terus menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih atas berkat kuasa-Mu yang telah menuntun kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan pagi hari ini kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali untuk bijaksana menghadapi setiap tantangan pergumulan yang ada di hadapan kami. Bantu kami untuk bisa melakukan kehendak Tuhan tanpa harus menjadi batu sandungan bagi sesama, dan dengan pertolongan Tuhan tidak menghalangi pekerjaan Tuhan yang bisa kami lakukan ketika kami melangkah dengan penuh kehati-hatian dan kebijaksanaan untuk mengikuti kehendak-kehendak Tuhan. Bantu kami ya Bapa untuk bisa siap dipakai Tuhan, melayani bahkan menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepadamu. Persiapkan kami untuk menghadapi krisis, bahkan tantangan demi tantangan ke depan ya Bapa. Kami tidak sanggup, kami sangat membutuhkan kuat kuasa Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.